chaisim sesungguhnya tidak banyak berbeda dengan menanam sawi pakcoy karena berasal dari keluarga yang sama dan berupa daun. Maka mulai dari penanaman dan perawatannya hampir-hampir identikal. Ayo, ini adalah benih dari sawi chaisim, teman-teman, yang akan kami semai. Ini adalah potre untuk persemaian. Teman-teman, media tanam untuk menanam sawi chaisim adalah tanah, sekam bakar, dan saya memakai pupuk kotoran ayam petelur. Mengapa, teman-teman? Karena sawi chaisim itu sangat senang dengan nitrogen, sehingga kita perlu menambahkan pupuk yang mengandung nitrogen yang tinggi, dan tidak ada pupuk hewan yang memiliki kadar nitrogen yang lebih tinggi daripada pupuk kotoran ayam. Kita masukkan benih tadi ke dalam setiap kotak. Setelah itu kita tutup tipis-tipis. Setelah itu saya siram potre dengan organik hormon. Dan kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tidak perlu ditutup, teman-teman, hanya tidak terkena matahari langsung. Inilah penampakan bibit setelah berumur 1 minggu. Ketika bibit sudah berumur 2 minggu, bisa dipindahkan ke dalam polybag tersendiri, teman-teman. Dan ini akan menjadi pemindahan terakhir, rumah terakhir dari pohon sawi chaisim. Mengapa? Karena tanaman ini sangat ramah, tidak perlu memerlukan wadah yang besar. Untuk polybag sekecil ini pun bisa menumbuhkan pohon chaisim sampai panen. Saya memakai media tanam yang sama ketika saya menyemai, yaitu campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk kotoran ayam petelur. Teman-teman, bila teman-teman sudah memindahkan bibit ke dalam polybag, saya sarankan tidak perlu lagi menaruh pupuk, kecuali teman-teman merasa bahwa pertumbuhan tanamannya terlalu kecil atau terlalu terlambat. Bila itu terjadi, teman-teman bisa menambahkan pupuk yang dikocorkan, pupuk organik yang dikocorkan. Saya menyarankan pupuk organik yang memiliki tinggi nitrogen atau sama. Tetapi menurut pengalaman saya, bila teman-teman sudah memindahkan dan memakai media tanam yang baik, maka tanaman tidak perlu lagi diberi pupuk sampai panen. Tolong teman-teman, jangan taruh bibit yang masih berumur 2 minggu itu kena sinar matahari secara banyak. 3 jam 1 hari. Jika bibit sudah memasuki minggu ketiga dan keempat, maka sudah bisa mendapat sinar matahari secara langsung selama 8 jam. Sawi chaisim bisa disiram 2 kali dalam sehari, tapi jangan terlalu banyak ya, teman-teman. Bila teman-teman merasa tanamannya kecil tetapi tidak mau memberi pupuk lagi, ya, seperti yang saya anjurkan, maka teman-teman bisa menyiram dengan air cuciran beras sebagai pengganti pupuk. Perawatan sawi chaisim itu tidak terlalu sukar. 2 hal yang sering mengganggu adalah leaf miner atau larva penggorok daun
dan juga ulat-ulat yang sering memakan daun sehingga menjadi bolong. Keduanya bisa diatasi dengan pemakaian neem oil yang sudah saya terangkan di video saya sebelumnya. Walaupun neem oil adalah bahan organik, saya menyarankan teman-teman untuk kalau bisa tidak menyemprot sama sekali sampai panen. Biarkan tanaman caisин berjuang sendiri mengatasi hama-hama tersebut. Bila kita memakai media tanam yang baik dan merawat dengan baik, maka sesungguhnya tanaman caisин tidak perlu disemprot sama sekali sampai panen. Bila tanaman kira-kira sudah berumur 30 hari setelah dipindahkan dari tray persemaian, maka daun sawi caisин sudah bisa dipanen. Memanennya sama seperti pakcoy, bisa teman-teman potong daun-daunnya atau teman-teman bisa mencabut sampai akarnya. Keuntungan bila teman-teman hanya memotong daunnya adalah pohon caisин akan tumbuh kembali sehingga kita tidak perlu menanam dari awal. Inilah caisин kami usia 2 bulan setelah disemai. Sudah bisa dipanen teman-teman. Inilah kale, caisин, dan pakcoy panen kita hari ini. Ketika tanaman menginjak usia 70-75 hari, maka tanaman caisин akan mengeluarkan bunga. Inilah pertanda bahwa tanaman caisin sudah selesai dan siap untuk mengundurkan diri. Tugasnya dalam memberikan sayuran yang sehat sudah selesai dan kita bisa menanam dengan benih yang baru dari bunga tersebut. Semoga bermanfaat.